Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur karena berkat Tuhan hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Berbicara tentang menasihati, mungkin kita sepakat ya bahwa menasehati itu bukan hal yang mudah. Ya, menasehati itu bukan hal yang mudah. Kenapa saya katakan menasehati bukan hal yang mudah? Karena bisa jadi ketika kita menasehati kita sadar ya, karena kita tidak lebih baik dari orang yang kita nasihati. Bisa jadi orang yang dinasihati lebih baik dari kita. Nah, cuman karena satu dan lain hal tertentu, nah orang ini memang perlu dinasihati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menasihati bisa jadi nanti kita bisa disalah mengerti. Kita bisa disalahpahami oleh orang yang dinasihati. Bukan ya? Bukankah hal ini mudah? Ya, tentu tidak mudah. Karena kita bisa disalahpahami dan tidak semua orang siap untuk disalahpahami, disalah mengerti ketika dia memberikan sesuatu nasihat yang baik. Begitu. Nah, yang ketiga, bisa jadi kita akan mengalami hal yang sama. Sehingga kita merasa, janganlah nanti kalau aku mengalami hal yang sama, kan gimana juga. Kemarin saya nasihati, hari ini saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian yang sering kali membuat kita enggan untuk menasihati orang lain. Ya, apakah itu keluarga, apakah itu pasangan, atau orang-orang di sekitar kita. Saya pernah ya menasihati seseorang di mana pada saat itu dia mau meninggalkan iman kekristenannya. Jadi karena cinta, kan ada 3 ta ya, membuat orang itu bisa murtad, bisa meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Yang pertama karena harta. Ya, ada orang karena harta dia rela tinggalkan Tuhan. Yang penting dia punya harta, dia punya kekayaan dan lain sebagainya. Ya, ada juga karena tahta, karena jabatan tertentu. Saya menjumpai juga ada orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus tapi dia tinggalkan imannya demi mendapatkan jabatan tertentu. Nah, yang ketiga ini karena cinta. Ya, tidak sedikit karena cinta orang meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali saya menemukan kasus yang ketiga ini karena cinta. Dia mau tinggalkan Tuhan. Saya sudah menasehati, saya sampaikan, janganlah. Coba kamu perhitungkan, kamu pertimbangkan. Ya, nggak mau dengar. Ya, kalaupun dia mau mendengar, hanya mendengar saja tapi tidak menyimak. Ya, saya menemukan 2 kasus. Yang satu akhirnya benar-benar menikah, dan walaupun dalam perjalanannya pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Nah, yang kedua, saya sudah menyampaikan, saya sudah mengingatkan, menasehati ya tentang bagaimana iman di dalam Kristus, tidak mendengar dan mengabaikannya. Begitu, dan akhirnya tetap menikah dan dia tinggalkan imannya, dan sampai hari ini saya tetap mendoakan dengan harapan dia bisa sadar dan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian sangat mungkin terjadi ketika kita memberi nasihat kepada orang-orang yang akan meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita kembali. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jangan pernah jenuh, jangan pernah berhenti untuk mengingatkan orang ketika mereka mau meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Ya, ini memberikan bagian dalam hidup kita.
sebagai seorang yang diberikan kesempatan untuk menasihati, tetap nasihati. Ya. Kecuali kalau orang itu sudah tidak lagi mau dan memutuskan pada pilihannya, ya sudah. Ya, yang penting kita sudah mengingatkan, menasihati. Kalaupun mereka mengalami satu dan lain hal di dalam perjalanan hidupnya, itu adalah pilihan di dalam hidupnya. Nah, yang kedua, pelajarannya sebagai orang yang dinasihati, belajarlah untuk kita itu mau mendengar. Bisa jadi nasihatnya benar, ya bisa jadi juga caranya salah, tapi kan nasihatnya benar. Ya, harusnya kita tetap bisa melihat kebenaran di dalamnya. Ya, walaupun dengan cara yang salah, tapi kan nasihatnya benar. Karena tidak semua orang itu bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Tapi kita lihat hatinya. Kita lihat kerinduannya untuk menyampaikan kebenaran itu. Nah, dari sini kita ada dua bagian. Sebagai penasehat, mari kita belajar berhikmat di dalam menyampaikan pesan. Sehingga pesan yang baik disampaikan dengan cara yang baik, bisa diterima dengan baik. Walaupun sudah baik semua, ya tergantung penerimanya. Kalau penerima sudah memang benar tidak mau, ya tidak apa-apa. Artinya kita sudah berusaha melakukannya. Nah, sebagai penerima, belajarlah untuk mendengar. Perhitungkan dengan masak-masak setiap nasihat yang ada. Ya, karena kembali semua keputusan itu kan ada konsekuensinya. Apapun keputusan yang kita ambil, kita yang akan membayar harganya. Mari, bagi kedua belah bagian ini, kita tetap mengerjakannya dengan baik dan dengan sukacita. Sebagai penasehat, mari kita nasihati dengan baik, dengan tidak jemu. Dan tentunya kita menasihati dengan kasih. Ya, sehingga apa yang kita kerjakan dengan kasih, ya semoga bisa diterima dengan kasih. Ya, berangkat dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau orangnya juga tidak mau, tidak apa-apa. Ya, artinya kita sebagai saudara seiman, kita sudah mengingatkan dan menyampaikan untuk mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, sebagai pendengar yang dinasihati, jangan lupa ya, coba perhatikan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik itu tentunya untuk kebaikan kita dan juga tentu kita tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, kiranya setiap kita mengambil bagian kita dengan baik. Kalau hari ini sebagai penasehat, tetaplah sabar ya, tetaplah bersukacita dan tetap kerjakan dengan kasih. Sebagai orang-orang yang dinasihati, jika Bapak Ibu Saudara mendengar hari ini ada sesuatu yang baik tentang untuk kebaikan kita, mari kita perbaiki jalan hidup kita sehingga kita boleh hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita yang ambil bagian di dalam masing-masing bagian. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami diajar untuk peduli, memperhatikan saudara-saudara seiman kami yang mungkin ada untuk meninggalkan Engkau. Entah itu karena harta, karena tahta, ataupun karena cinta. Tolong Tuhan kehadiran kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh hadir di sana, kami juga boleh menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Berkati juga setiap orang-orang yang kami nasihati, sehingga mereka juga boleh mengalami kesadaran dan mereka boleh menyadari akan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga mereka juga boleh hidup kembali dan setiap kami boleh menyadari dan kami boleh datang kembali kepada Tuhan dan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap pekerjaan pelayanan, menasihati orang-orang yang akan meninggalkan iman, entah karena kekecewaan, entah karena satu dan lain hal yang mereka alami untuk mereka tinggalkan Engkau. Tapi kami percaya kasih-Mu jauh lebih besar kepada setiap mereka ya Tuhan untuk menarik mereka kembali. Dan kami percaya Engkau akan memakai setiap kami sebagaimana Engkau kehendaki. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat untuk kita boleh menasihati dan tetap belajar mendengar ketika kita dinasihati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.